وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sidang jamaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit mempelajari tentang pembahasan ringkas fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan kita ambil pembahasan ini dari kitab Matan Abi Syuja sesuai dengan fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Dan puasa secara bahasa itu nanti bisa dari kalimat as-siyam atau bisa juga dengan kalimat saum. Jadi bisa saum, bisa siyam. Dan siyam atau saum yang diterjemahkan di bahasa kita, di bahasa Indonesia dengan puasa, arti secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Sehingga kalau kita menahan sesuatu itu namanya soma yasumu sauman wasiyaman. Oleh karena itu Maryam ketika bernazar untuk tidak berbicara, menahan diri dari omongan, maka Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Yaitu puasa secara bahasa yaitu menahan. Falan ukallimal yauma insiya. Sehingga saya tidak akan ngomong lagi dengan orang. Puasa di sini apa? Puasa di sini adalah menahan dari omongan, sehingga tidak mau ngomong dengan orang. Sedangkan secara penggunaan istilah agama kita, syariat Islam, puasa itu apa? Puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abudi lillah. Jadi puasa itu apa? Secara istilah penggunaan kita, puasa itu adalah al-imsak, menahan an mufattirat, dari semua pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dimulai sejak tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'abudi lillah, dibersamai atau diiringi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi puasa itu apa? Puasa itu kegiatan menahan dari semua pembatal, dimulai nanti sejak fajar sampai tenggelam matahari, diiringi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, kata beliau, kata Imam Abu Syuja, kitabus siyam wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa ada 4 perkara. Yaitu maksudnya bahwa kalau 4 perkara ini ada, maka berarti orang itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang tidak berpuasa tanpa udzur, dosa. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama al-Islam. Yang pertama orang itu agamanya Islam. Maka berarti kalau orang kafir tidak diwajibkan. Sehingga kalau ada orang kafir dia ibadah batal, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Yang kedua, syarat sahnya atau syarat wajibnya puasa yang kedua adalah baligh.
Maka anak kecil kalau tidak puasa, maka hukumnya nggak berdosa. Tapi anak kecil yang sudah mumayyiz itu kalau sudah bisa mencerna sejak umur ya 10 tahun ke atas atau 7 mulai 10 itu sudah mulai diajarkan karena mereka sudah bisa mencerna. Sehingga walaupun anak kecil sebelum balik umur 10 tahun ke atas itu belum wajib, tetapi dianjurkan untuk diajarkan untuk puasa. Kalau ada anak kecil yang mereka itu puasa, terus puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Puasa sah, tapi bagi orang itu tidak wajib. Sehingga tidak boleh dihukum gara-gara mereka itu tidak puasa, karena kewajiban belum diturunkan. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya puasa yang keempat, al-aql, harus punya akal, yaitu orang itu adalah orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal, gila walaupun cuma sebentar, pingsan walaupun cuma sebentar, orang pingsan, orang gila walaupun cuma 1 jam, setelah itu sembuh lagi, maka puasanya batal. Kenapa? Karena kewajibannya sudah hilang. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat, al-qudratu ala siyam. Syarat wajibnya puasa adalah mampu untuk berpuasa. Siapa yang memiliki 4 perkara ini, Islam, balik, akal, mampu untuk berpuasa, yaitu nanti lawan dari mampu itu berarti sudah nggak mampu. Seperti siapa itu? Seperti orang-orang yang sudah tua renta. Orang-orang yang sudah tua renta sudah tidak diwajibkan karena mereka sudah tidak mampu. Siapa yang memiliki 4 sifat ini, Islam, balik, akal, kemudian mampu untuk puasa, maka hukum puasa bagi orang itu wajib. Dan siapa yang tidak berpuasa padahal sudah jatuh hukum wajibnya, yaitu dia memiliki 4 sifat ini, kemudian dia tidak berpuasa tanpa udzur, maka dia telah berbuat dosa besar. Bahkan dosa besar meninggalkan puasa, kata para ulama, itu lebih besar daripada maksiat. Dosa itu ada 2. Dosa itu ada 2. Ada dosa karena meninggalkan kewajiban. Allah memerintahkan sesuatu, kemudian kita tinggalkan. Yang kedua, karena melanggar larangan atau sesuatu yang Allah haramkan. Orang tidak puasa dosa, karena puasa kewajiban. Orang minum khamr dosa, karena khamr itu diharamkan. 2 perkara ini, kata para ulama, mana yang paling besar dosanya? Yang paling besar dosanya adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban dosanya lebih besar daripada melanggar sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga orang tidak puasa sehari tanpa udzur, padahal kewajiban sudah turun bagi orang itu, maka orang itu dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi mencuri, membunuh, dan maksiat-maksiat yang lain. Sehingga dia jatuh dalam dosa besar, karena meninggalkan puasa tanpa udzur termasuk dosa besar. Kemudian penulis mengatakan wa faraidus shaumi arba'atu asya. Dan rukun dalam puasa, kalau kita nanti puasa, kita rukun harus kita jalankan. Kalau kita nggak jalankan, batal puasa kita. Rukun dalam puasa ada 4. Dan 4 ini semuanya harus kita jalankan. Kalau tadi kan syarat puasa, itu ada 4. Kalau ini rukun, yaitu kalau rukun itu biasanya sudah masuk dalam aktivitas puasa. Yang pertama, rukun yang pertama niat. Kemudian yang kedua, wal imsak anil akli wasyurbi. Menahan dari makan, minum. Kemudian yang ketiga, wal jima. Menahan dari hubungan intim. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudil qai'i. Menahan dari muntah secara sengaja. Nah, itu nanti semuanya masuk dalam pembatal-pembatal puasa yang akan disebutkan. Jadi orang ketika puasa itu apa yang harus dia kerjakan? Yang harus dia kerjakan ketika puasa itu yang pertama niat. Orang ketika puasa itu yang pertama kali yang harus dia jalankan adalah niat. Terus niatnya itu apa? Ketika dia itu mau puasa.
maka niatnya itu harus meniatkan untuk puasa fardu atau puasa wajib. Sehingga dimunculkan dalam hati kita, kalaupun kita itu niatnya dalam hati, apa sih yang harus kita niatkan itu apa dalam puasa itu? Yang pertama, kita harus meniatkan untuk puasa fardu, jelas. Kalau niatnya hanya puasa saja, saya besok mau puasa, tapi puasa apa? Puasa fardu atau puasa sunnah? Itu kan niat itu tuh membedakan, karena manfaat niat itu membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang kedua. Sehingga kalau niat itu harus jelas niatnya itu fardu atau tidak. Sehingga harus kita niatkan niat kita itu puasanya puasa fardu. Yaitu puasa yang fardu, yaitu puasa yang Allah wajibkan, yaitu puasa Ramadan. Dan itu harus ada niat dalam hati kita. Dan berkaitan dengan niat, maka niat itu nanti ada dua. Kalau niat puasanya fardu, yaitu niatnya kita itu puasanya itu puasa yang fardu. Puasa fardu itu bisa Ramadan, atau bisa nazar, atau bisa mengqadha, itu semuanya namanya puasa fardu. Kalau kita itu puasa fardu, maka niat itu minimal sebelum azan subuh. Itu kita harus ada. Kalau sebelum itu sampai masuk subuh kita sudah puasa, berarti subuh ini kita sudah masuk subuh, belum punya niat, maka batal. Puasa kita batal. Karena kita puasanya fardu. Sedangkan puasa sunnah, kalau puasa sunnah tidak. Puasa sunnah tidak disyaratkan harus ketika subuh atau sebelum subuh. Bahkan orang itu sudah terbit fajar, kemudian baru punya niat untuk puasa, sah. Hukumnya boleh. Misalkan kita hari Senin, kita nggak punya niat untuk puasa di hari Senin itu. Cuma karena di rumah itu nggak ada makanan, akhirnya kita katakan, sudahlah saya niat puasa saja. Kapan niatnya? Jam 6 pagi. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena itu puasa sunnah. Tapi kalau niatnya itu puasa qadha, misalkan saya ini hari Senin, hari Senin rupanya ini sudah mau Ramadan ini. Awalnya saya nggak punya niat. Jam 6 pagi, rupanya utang saya masih belum terbayar, masih ada beberapa hari. Sudahlah saya niat sekarang hari Senin untuk mengqadha puasa Ramadan saya dulu. Apa hukumnya? Hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena qadha termasuk puasa wajib. Sehingga niatnya harus ada sebelum subuh. Nah, jadi yang pertama, kegiatan yang pertama yang harus kita jalankan itu dalam masalah puasa. Yang pertama, puasa itu harus meniatkan. Jadi kita itu harus niatnya itu puasa fard, puasa wajib, dan wajibnya itu apa? Yaitu wajibnya itu adalah puasa Ramadan. Sehingga itu harus ta'yin, itu harus jelas, niat kita itu ini, niat kita itu ini. Kemudian yang kedua yang harus kita jalankan itu adalah al-imsak, menahan. Dan menahan dari apa? Dari semua pembatal, makan, minum, jima, kemudian muntah, dan semua pembatal-pembatal puasa harus kita tinggalkan dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu semuanya harus kita tinggalkan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Yang menyebabkan puasa bisa batal atau dinamakan dengan pembatal puasa. Beliau mengatakan pembatal puasa atau yang menjadikan puasa seseorang bisa batal itu ada 10 perkara. Nah, 10 perkara ini dinamakan dengan pembatal-pembatal puasa. Apa 10 perkara ini? Yang pertama, mawasola ilal jauf. Ini yang pertama. Jadi 10 itu yang pertama, apa saja yang masuk lewat kerongkongan. Jauf. Ini yang pertama. Atau yang kedua, masuk lewat kepala. Yaitu masuk lewat kepala itu maksudnya lubang yang ada di kepala. Baik itu lubangnya telinga, lubang hidung, walaupun nggak lewat kerongkongan langsung. Maka itu semuanya membatalkan. Kemudian yang ketiga, al-huknatu fi ahadis sabilaini. Memasukkan obat dari 2 jalur. 2 jalur itu bisa kubul, bisa dubur. Misalkan memasukkan obat
dimasukkan lewat dubur. Nah, itu namanya al-huqnatu fi ahadis sabilaini. Masuknya obat tetapi lewat dua jalur atau salah satu dari dua jalur, kubul, dubur. Kemudian yang keempat, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ini saya sebutkan dulu secara ringkas, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kelima, al-wat'u amdan fil farji, berhubungan intim sengaja lewat kemaluan. Kemudian yang keenam, al-ingzal, keluarnya air mani, mubasyaratan, langsung, yaitu keluarnya air mani secara langsung. Ya, walaupun tidak pakai jima. Kalau jima tadi sudah kita sebutkan nomor 5. Kemudian yang ketujuh, al-haidu, keluarnya darah haid. Kemudian yang ke-8, wan nifas, keluarnya darah nifas. Kemudian yang ke-9, al-junun, gila. Walaupun cuma sebentar. Gila walaupun cuma sebentar. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, ar-riddah, murtad dari agama. Orang itu keluar dari agama. Berarti di sini yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama dan kedua, karena pertama kedua itu hampir mirip. Yang pertama dan kedua, ma wasala ilal jawfi awir ra'si, apa saja yang masuk lewat kerongkongan. Kerongkongan itu bisa berupa air, bisa berupa padatan, sesuatu yang masuk lewat kerongkongan. Baik yang dimasukkan itu sesuatu yang bermanfaat, seperti air putih bermanfaat, seperti makanan bermanfaat, atau tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, misalkan masuk kayu atau apa saja, kertas, walaupun nggak bermanfaat bagi tubuh, selama itu masuk kerongkongan maka batal. Jadi masuknya lewat kerongkongan. Yang kedua yang membatalkan juga jika masuknya lewat kepala. Masuknya kepala ini apa? Kepala itu adalah sesuatu yang terbuka, yang bisa masuk dalam kepala. Contohnya apa? Contohnya telinga. Maka dalam mazhab itu, kalau dalam mazhab meneteskan obat lewatnya telinga batal. Karena itu memasukkan sesuatu di dalam tubuh. Memasukkan sesuatu di dalam tubuh. Atau lewatnya hidung, meneteskan obat dalam hidung batal. Karena itu memasukkan benda ke dalam tubuh kita, walaupun nggak lewat kerongkongan. Walaupun tidak lewat kerongkongan. Sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, lewatnya itu lubang. Beda kalau lewatnya itu nggak lewat lubang. Nggak lewat lubang itu mesti itu suntik. Itu nggak ada masalah, selama itu bukan sebagai pengganti makan dan minum. Tetapi kalau lewat suntikan, pengganti makan dan minum, maka batal. Kalau itu sebagai pengganti makan dan minum, maka batal. Jadi memasukkan sesuatu, baik itu cairan atau padatan, lewat kerongkongan atau lewat lubangan yang ada di kepala, telinga, kemudian hidung, maka membatalkan. Kemudian yang ketiga, al-huqnatu fi ahadis sabilaini, suntikan atau obat yang dimasukkan dari dua jalur, bisa dari dubur atau lewat kubul. Selama itu masuk ke dalam, maka berarti batal. Kalau obat masuknya bukan lewat dubur, bukan lewat kubul, tetapi masuknya itu lewat suntikan, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak ada masalah selama bukan sebagai pengganti makan dan minum. Tetapi kalau suntikan pengganti makan dan minum, infus, maka batal. Pertanyaan sekarang, terus bagaimana dengan orang yang dia itu puasa, kemudian dia itu harus vaksin, disuntik di dalam tubuhnya, tapi lewatnya lewat suntikan, bukan lewat lubang yang jelas dalam tubuh kita, tidak masuk kerongkongan, tidak masuk lewat telinga, tidak masuk lewat dubur, tidak lewat kubul, tapi ini lewatnya itu dari jalur yang lain dengan cara dipaksa, yaitu disuntikkan, yaitu obatnya itu disuntikkan. Kalau obatnya lewatnya lubangan seperti dubur, kubul, batal.
Kalau masuknya lewat situ. Tapi kalau lewatnya itu jalur yang lain, yaitu dengan cara disuntikkan, terus bagaimana kalau vaksin? Maka perlu diteliti lagi. Apakah dalam vaksin itu ada nutrisi atau tidak? Vaksin itu murni obat, kandungannya itu, atau di dalamnya itu ada pengganti makanan dan minuman, atau ada gizinya. Kalau ada gizinya sebagai pengganti makan diminum, walaupun itu ada obatnya. Misalkan ada obat itu kan bukan hanya obat saja terkadang itu. Orang minum obat itu terkadang di dalamnya, apalagi obat cairan, itu terkadang ada zat-zat yang lain, yang itu sebagai sesuatu tambahan lah itu. Misalkan obat tetapi dikasih nutrisi, obat dikasih gizi, atau dikasih yang lain, yang itu nanti bisa diolah dalam tubuh sebagai pengganti makan dan minum. Kalau seperti ini, yaitu kalau seandainya vaksin itu ada campuran obat, obatnya itu dicampur dengan nutrisi, maka berarti batal, puasanya batal. Tetapi kalau vaksin itu hanya sekedar obat semata, tidak ada campuran nutrisi, maka itu tidak ada masalah. Karena itu obat, yang penting masuknya bukan lewat lubang. Kalau masuknya lewat lubang, dubur, maka batal. Seperti misalkan ya, orang ketika puasa, kemudian dia itu sakit misalkan, sakit di perut misalkan, orang itu tidak bisa BAB, maka di antara obatnya itu kan dimasukkan itu kayak yaitu kayak apa, obat masukkan lewat dubur, dimasukkan lewat dubur itu obat itu untuk memecahkan kotoran dia itu. Bagaimana seperti ini? Kalau dalam mazhab batal. Kalau dalam mazhab batal, karena itu memasukkan sesuatu dalam tubuh, dan lewatnya itu lubang. Sesuatu yang lewat lubang batal. Ini kalau dalam mazhab seperti itu, nggak boleh. Kecuali kalau lewatnya itu, lewatnya suntikan. Kalau lewat suntikan nggak ada masalah. Tapi kalau lewat situ, nggak boleh. Hukumnya batal. Kemudian yang keempat yang membatalkan itu adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Maksudnya sengaja itu apa? Dia itu mengamalkan sesuatu yang sengaja untuk memuntahkan. Seperti misalkan memasukkan jari ke mulut. Orang memasukkan jari ke mulut sampai akhirnya muntah, dan dia sengaja memang untuk muntah gitu. Maka seperti ini batal. Tetapi kalau dia itu nggak sengaja mengamalkan sesuatu, tujuannya bukan untuk sengaja muntah, tapi kok dulu muntah, maka tidak ada masalah. Contohnya misalkan orang gosok gigi, orang puasa gosok gigi, terkadang muntah itu dong. Orang ketika puasa subuh, kemudian dia itu ke WC gosok gigi, selesai sahur, tapi sudah subuh itu. Setelah itu apa? Muntah. Setelah makan gosok gigi, itu terkadang sering-sering muntah kita nih. Nah kalau muntah seperti apa? Nggak apa-apa, karena kita nggak ada niat untuk memuntahkan. Tetapi kalau ada niat untuk memuntahkan, maka membatalkan. Kemudian yang kelima yang membatalkan adalah al-waqa'u amdan fil farji, yaitu berhubungan intim secara sengaja fil farji, lewat kemaluan. Kalau tidak lewat kemaluan, misalkan lewat dubur misalkan seperti ini, batal enggak? Batalnya bukan karena hubungan intimnya, karena itu bukan hubungan intim. Batalnya kalau keluar air mani. Kenapa? Karena itu tidak dinamakan dengan al-wat'ul halal, hubungan intim yang halal. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya yaitu haram. Seperti misalkan orang kalau seandainya misalkan orang berhubungan intim lewat kemaluan, cuma ketika itu istrinya sedang haid, suaminya dia itu sedang puasa. Bagaimana seperti ini? Batal karena lewat kemaluan. Lewat kemaluan. Cuma nanti ada masalah yang membedakan itu adalah apakah dia itu didenda atau tidak. Kalau didenda itu harus lewat farj, yaitu hubungan intimnya itu langsung lewat farj. Tetapi kalau lewatnya dubur, maka tidak ada denda. Itu dosa. Dosa dan membatalkan puasa, tapi tidak sampai tingkatan membayar denda. Jadi yang kelima yaitu berhubungan intim dengan sengaja. Kalau lupa tidak sengaja, maka kalau seperti ini tidak ada masalah. Karena nanti hukumnya seperti orang yang makan dan minum karena dia itu lupa. Kemudian yang keenam yang membatalkan, yang keenam al-inzal,
keluar air mani. Keluar airnya mani itu bisa karena yaitu sengaja, yang penting disengaja, walaupun nggak ada hubungan intim. Al-inzalu an mubasyaratin, keluar air mani karena bercumbu atau melihat sesuatu, disengaja akhirnya keluar air mani. Makanya kalau seperti ini hukumnya boleh, baik itu keluarnya itu karena melihat atau karena bersentuhan atau karena onani, walaupun itu hukumnya haram. Jadi hukumnya haram atau halal. Misalkan gini, contohnya misalkan ya, masa ini ya nggak ada masalah kita bahas karena ini masalah fikih. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia itu onani dengan tangannya sendiri, maka hukumnya haram. Tapi walaupun hukumnya haram, terkadang itu nanti hukumnya berubah menjadi hukumnya wajib. Jadi terkadang ya ini sebagai hukum fikih saja. Terkadang itu onani yang hukum aslinya itu nggak boleh menjadi wajib. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau dia nggak onani, dia berzina. Misalkan seorang laki-laki perempuan yang sudah telanjang di sebuah kamar, dia sudah mau berzina. Dalam kondisi ini wajib dia itu onani, supaya dia itu tidak sampai terjadi perzinahan. Walaupun hukum asalnya nggak boleh, tetapi dalam kondisi seperti ini harus onani dia ini. Nah, jadi intinya keluar air mani ini baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang halal itu apa? Kalau seandainya dengan tangannya istri. Dengan tangannya istri itu halal atau tidak? Halal, karena istri itu semuanya kenikmatan, boleh kita nikmati semua istri itu. Sehingga kalau jadi onani itu, onani dengan tangannya sendiri, maka hukumnya haram. Tetapi kalau onani dengan tangannya istrinya, maka hukumnya boleh. Atau istrinya misalkan dengan tangannya suami, boleh. Karena istri itu semuanya kenikmatan, boleh dinikmati semua. Nah, jadi maksudnya itu, keluarnya air mani ini baik dengan yang halal, contohnya orang berjumpa dengan istrinya, halal. Atau baik dengan cara yang haram. Haram itu misalkan pacaran, padahal itu wanita belum dihalalkan, atau melihat sesuatu yang membuat dia itu nanti keluar syahwat, kemudian batal keluar air mani, maka batal. Jika memang itu disengaja. Tetapi kalau keluarnya air mani itu tidak sengaja, seperti misalkan orang mimpi, tidur mimpi. Setelah itu ketika mimpi, bangun-bangun sudah keluar air mani. Yaitu berarti mimpi basah. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Nah itu kalau masalah berjumbu, apa sih hukum berjumbu di bulan Ramadan? Maka seseorang itu melihat kepada kadar kemampuan dirinya. Jika dia kemungkinan besar bisa menjaga diri, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dia kemungkinan nggak bisa menjaga diri, maka berjumbu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena nanti akan menyebabkan dia itu bisa batal puasanya. Nah, itu oleh itu pernah ada seorang yang datang ke Rasulullah, orang tua. Datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya ya Rasulullah? Boleh. Kemudian setelah itu datang anak muda, matanya, ya Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya? Nggak boleh. Akhirnya Rasulullah diprotes sama anak muda, ya Rasulullah, dia boleh, saya nggak boleh. Karena setelah itu Rasulullah mengatakan, karena dia lebih mampu menahan syahwatnya daripada kamu. Apakah berarti, oh kalau saya sudah tua sekarang ini berarti boleh saya itu misalkan kelon sama istri, misalkan berjumbu, misalkan? Bukan, standarnya bukan karena tua dan muda. Tetapi standarnya itu adalah antum kira-kira bisa nggak menahan supaya tidak keluar air mani. Maksudnya apa? Berarti jangan deket-deket api. Istilahnya itu jangan mendekati api karena bahaya. Misalkan ini orang menikah misalkan sebelum Ramadan seperti ini nikah misalkan ini. Bulan-bulan Syaban nikah, apalagi sudah akhir Syaban orang menikah. Kalau sudah bulan Syaban menikah misalkan, orang ini masih pengantin baru orang seperti ini. Kalau bisa pisah ranjang mereka, nggak boleh ketemu. Sampai saya pernah ditanya ini pertanyaan asli masa itu. Ini ada seorang wanita bertanya, Ustadz, saya ini karena dia itu ya masa itu kayak suaminya itu kerja di luar kota, sehingga jarang ketemu. Saya pernah ditanya, Ustadz, kalau seandainya kita ini kan kita itu kan lama nggak berjumpa masa itu, ya nikah konsekuensi suami kerja di luar kota, sehingga terkadang kita itu anak sudah lama nggak bisa ketemu langsung, kita itu video call lihat wajahnya saja itu bisa keluar air mani gitu. Video call itu bisa keluar air mani itu.
Nah, pertanyaan, kalau nanti di bulan Ramadan, misalkan kita qadallah video call karena sudah kangen-kangenan, misalkan lihat wajahnya, keluar air maninya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Hukumnya haram, batal, nggak boleh. Nah itu apa? Standarnya, dan itu yang tanya bukan anak muda loh, itu sudah tua gitu. Maksudnya itu ibu-ibu yang tanya itu sudah tua gitu. Menunjukkan apa? Ini bukan masalah muda dan tuanya gitu. Standarnya itu apa? Anda kira-kira mampu nggak gitu? Apalagi apa? Namanya syahwat itu awal-awal cuma pegangan, nanti setelah pegangan ciuman pelukan, ini bahaya nanti setelah ini. Lama-lama bisa bahaya juga kan itu loh. Walaupun awal-awal cuma sentuhan, maka itu hati-hati dalam masalah ini. Orang bisa menakar kadar masing-masing lah itu. Kira-kira saya mampu nggak itu? Kalau saya itu nggak mampu, maka jangan, bahaya. Bahaya, apalagi sampai nanti berhubungan intim, ngeri pokoknya harus membayar denda, dan besar dendanya, nggak main-main. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita itu menjaga diri, jangan sampai kita mendekati api. Kecuali kalau orang itu mampu menjaga diri, nggak ada masalah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya lewat mulut ketika puasa? Boleh, itu gambarnya kayak orang kumur-kumur, kata Rasulullah itu. Tapi standarnya apa? Yang penting kita itu bisa menjaga syahwat. Bahkan ada orang tanya juga sama Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, boleh nggak tangan saya itu megang kemaluan istri saya ketika puasa? Boleh. Boleh. Yang penting apa? Standarnya yang penting itu adalah tidak sampai keluar air mani. Kalau keluar air mani batal, tapi tidak ada bayar denda. Tapi kalau sampai terjadi hubungan intim, maka itu sampai nanti bayar denda. Dan itu hati-hati sekali. Apalagi kalau orang misalkan sudah lama tidak ketemu dengan istrinya, misalkan setelah itu pulang akhir-akhir Ramadan, pulang lama nggak ketemu, kemudian qadallah pulangnya pas di siang hari dalam kondisi mereka semuanya berpuasa, itu bahaya. Nah, maka itu intinya harus hati-hati dalam masalah ini. Bukan berarti berjumpa itu nggak boleh. Rasulullah terkadang puasa Ramadan tidur bareng bersama istrinya dalam satu selimut. Rasulullah ketika puasa ya berjumpa dengan istrinya, nggak ada masalah. Ketika puasa seperti itu nggak ada masalah. Cuma maksudnya apa? Hati-hati ketika kita itu tidak mampu menjaga syahwat kita. Intinya berarti apa? Orang sengaja mengeluarkan air mani, baik caranya itu halal itu dengan berjumpa dengan istrinya, itu boleh. Atau dengan cara yang haram, seperti misalkan orang onani. Maka kalau itu disengaja untuk keluar air mani, batal, puasanya batal. Tetapi kalau keluarnya air mani nggak disengaja, seperti orang mimpi basah, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-7, kemudian yang 8, 7 dan 8 yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Darah haid dan nifas itu adalah darah yang memang Allah ciptakan untuk wanita, di mana laki-laki tidak merasakan. Dan bagi wanita yang dia itu keluar dari haid atau nifas ketika puasa, nggak usah sedih. Tidak usah sedih, karena itu takdir yang Allah takdirkan kepada wanita seperti itu. Pernah Aisyah itu sedih ketika haji. Ketika haji, kemudian qadallah beliau itu haid. Akhirnya beliau ngadu ke Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, manusia pada menyelesaikan ibadah hajinya, saya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan nangis wahai Aisyah, jangan sedih. Ini sesuatu yang Allah takdirkan kepada wanita dari anak manusia. Ya sudah, jalankan saja seperti orang yang haji, kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Ya itu kamu nggak apa-apa, kerjakan semua. Maksudnya di sini, bagi seorang wanita yang dia mungkin keluar haid atau nifas, di mana dia tidak bisa puasa, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah dalam agama kita, sesuatu ibadah yang kita kerjakan dan biasa kita kerjakan, qadallah kita nggak bisa mengerjakan karena udzur syar'i dari Allah Ta'ala, seperti haid, nifas, sakit, atau yang lain, maka kita itu akan mendapatkan pahalanya. Tetap kita itu mendapatkan pahala. Demikian juga seorang wanita, misalkan seorang wanita yang dia itu hari ini puasa, misalkan puasa terus sampai asar, setelah itu keluar darah haid, nggak usah sedih. Wanita seperti itu nggak usah sedih. Kenapa? Karena pahala tetap didapatkan. Oleh itu dalam masalah ibadah itu yang perlu kita pahami ya. Ibadah itu ada dua sesuatu yang kita inginkan. Ada dua perkara yang berbeda. Ibadah itu ada dua perkara yang berbeda. Yang pertama, ibadah itu untuk bara'atu dhimmah, untuk menggugurkan kewajiban, sehingga kita nanti nggak dituntut oleh Allah untuk mengerjakan kembali karena sudah gugur kewajiban.
Kalau ini syaratnya yang penting kita jalankan syarat dan rukun ibadah itu, maka gugur kewajiban. Yang kedua yang kita inginkan dalam ibadah itu apa? Mendapatkan pahala. Kita itu bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, kita juga ingin dapat pahala. Maka nanti ibadah berkaitan dengan dua perkara ini, berkaitan dua perkara yang berbeda ini, maka nanti ibadah itu terbagi menjadi 4 macam. Ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu nanti terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, itu yang paling ideal, yang paling terbaik, yaitu ibadahnya sah dan ibadahnya mendapatkan pahala. Sah dan berpahala, itu nanti beda-beda loh jalurnya. Pahala itu bukan karena kita itu menjalankan rukun dan syarat saja. Terkadang karena khusyuk, terkadang karena jerih payah, terkadang karena niatnya, ikhlasnya karena tinggi, dan yang lainnya itu nanti akhirnya kan pahalanya semakin besar. Jadi yang paling ideal itu adalah ibadah yang sah, menggugurkan kewajiban karena kita jalankan syarat dan rukun. Yang kedua, kita juga mendapatkan banyak pahala. Itu yang idealnya. Yang kedua, ada model ibadah itu yang sah tapi tidak berpahala. Contohnya misalkan orang puasa tetapi dia berbuat dosa dan maksiat. Orang puasa tapi dusta, orang puasa tapi ghibah. Pertanyaan, kalau ada orang puasa dia berdusta, ada orang puasa dia korupsi, tanda tangan korupsi misalkan, dia ketika itu puasa, sah nggak puasanya? Sah, karena tidak termasuk syarat puasa, rukun puasa, meninggalkan dosa dan maksiat. Sehingga apa? Puasanya sah, tetapi belum tentu berpahala. Contohnya misalkan orang ketika dia itu sholat semua rukun syarat dijalankan, tapi dia nggak khusyuk sama sekali. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah kalau berkaitan masalah sah, karena khusyuk nggak masuk dalam masalah syarat dan rukun puasa. Tetapi belum tentu orang itu berpahala. Contoh lagi misalkan orang haji dengan uang haram, uang riba. Seperti uang riba itu kan uang talangan haji, yang sistemnya adalah sistem ribawi. Bagaimana haji seperti ini sah nggak? Sah kalau kita bicara masalah sah, gugur kewajiban. Sehingga kewajibannya gugur dan nggak diperintahkan untuk mengulangi ibadah itu. Cuma belum tentu berpahala. Karena pahala itu bukan masalah sah dan sahnya dan tidaknya, bukan. Itu nanti urusan yang lain. Nah itu intinya. Yang kedua, ada ibadah yang sah, gugur kewajiban, tapi tidak berpahala. Yang ketiga, ada ibadah yang berpahala, tapi tidak sah. Ada ibadah yang berpahala, tapi tidak sah. Contohnya misalkan wanita, yang dia puasa hari pertama misalkan dari awal sampai mau maghrib, qadarullah asar keluar darah haid. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini ibadahnya tidak sah, harus diqadha di hari yang lain. Karena ibadahnya nggak sah, tapi dia mendapatkan pahala. Jadi ada ibadah yang dia itu nggak sah, tapi dia itu mendapatkan pahala. Contohnya lagi misalkan orang sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat batal sholatnya karena kentut. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya nggak sah, harus diulang semua, harus. Kalau nggak mengulang dosa orang itu, karena nggak sah. Cuma orang itu berpahala. Rakaat pertama, kedua, ketiga yang dia jalankan, tetap pahalanya dapat dia, walaupun dia itu tidak sah sholatnya. Jadi ada ibadah yang tidak sah tetapi mendapatkan pahala. Yang keempat, yang terakhir dan itu yang paling menyedihkan, yaitu ibadah yang tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Berarti kalau tidak sah berarti harus diulang, dan dia ketika mengulang itu ibadah yang sebelumnya nggak ada pahalanya sama sekali, dan itu yang rugi sekali orang seperti ini. Nah, jadi wanita yang keluar darah haid dan wanita yang keluar darah nifas, maka secara otomatis mereka tidak puasa. Demikian juga tidak sholat wanita itu. Cuma nanti kalau sudah bersih, wanita itu mengqadha puasa, tapi wanita itu tidak mengqadha sholat. Kalau ditanya, kenapa kok dibedakan antara sholat dan puasa? Sholatnya tidak diqadha, puasanya diqadha. Aisyah pernah ditanya juga seperti itu. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah bertanya, ya Aisyah, kenapa ya wanita kalau haid dan nifas itu ya dia nggak puasa dan nggak sholat, tapi ketika suci yang diqadha puasanya, sholatnya tidak? Maka beliau mengatakan, hakadha amarna Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah memerintahkan kita seperti itu. Itu karena Rasulullah memerintahkan cuma seperti itu. Cuma yang diqadha cuma puasanya, sholatnya tidak. Jadi seorang wanita yang dia itu keluar darah haid dan nifas, otomatis tidak bisa puasa. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya dia nanti harus mengqadha, tidak bisa gugur qadha itu, harus diqadha.
harus diqadha, tidak bisa gugur. Nah, kalau misalkan lah sudah 10 tahun yang lalu Ustaz, terus bagaimana? Harus dibayar. Tidak bisa gugur, kewajiban ini nggak bisa gugur, harus dibayar, diqadha. Jika memang kita itu lupa tidak puasa karena haid dan nifas sampai sekarang belum terbayarkan, maka harus dibayar. Harus diqadha, tidak bisa gugur qadha itu. Kapan saja, selama atas sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka harus dibayar. Kemudian yang kesembilan, al-junun, orang yang gila. Orang yang gila. Kemudian yang ke-10 adalah riddah, orang yang keluar atau murtad dari agama. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Dan disunahkan di dalam puasa 3 perkara. Yang disunahkan dalam puasa itu 3 perkara. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan buka, menyegerakan untuk berbuka. Dan untuk menyegerakan buka, sunnahnya itu pakai kurma. Sedangkan yang lain itu ya sunnah untuk, jadi sunnah makanannya nggak dapat. Tetapi sunnah mengawalkan buka iya. Jadi maksudnya gini, kalau bisa, karena Rasulullah itu mengatakan yaitu kalau bisa itu buka puasa itu ala rutobatin, memakai rutob itu kurma yang masih basah. Masih basah itu biasanya diambil dari tangkai. Tetapi kalau rutob yang ada di kita itu yang bisa awet lama sekali, itu namanya kurma yang kering, yang sudah diolah, dikeringkan, jemur, kemudian diolah. Itu kurma-kurma yang kita makan. Itu namanya kurma yang kering. Jadi Rasul itu tahapannya kalau buka puasa, awal kali bukanya itu rutob. Kalau tidak ada rutob itu kurma basah. Kalau tidak ada tamar itu kurma kering. Kalau tidak bisa, baru air. Maka itu, apakah dikiaskan, disamakan dengan kurma itu dengan air manis? Ya, misalkan sebagian, kan kurma itu kan manis, yang penting kan manisnya, berarti kan minum teh hangat kan seger sekali, enak sekali kan, cola misalkan, atau sirup, yang kan itu yang penting manis itu. Apakah bisa dikiaskan kurma itu dengan minuman yang manis? Maka wallahu alam, kalau pendapat yang lebih kuat tidak bisa. Kenapa? Karena minuman manis zaman Rasulullah ada, tapi Rasulullah pakainya bukan itu. Sehingga apa? Sehingga fahami ya, kalau kita ingin mendapatkan sunnah makanan buka yang awal kali untuk menghilangkan ini kerongkongan kita itu dengan apa? Dengan kurma. Jadi kalau bisa itu kurma dulu, walaupun orang Indonesia itu nggak suka kurma gitu. Coba kalau kita ya buka puasa disuruh milih kurma sama gorengan mesti itu. Orang Indonesia apalagi dengan gorengan, buka puasa gorengan yang penting itu. Masalah minum cola itu nanti, yang penting gorengan dulu orang Indonesia kan itu. Ya, sampai buah saja terkadang kalah sama gorengan kan itu. Sama gorengan luar biasa lah orang Indonesia itu. Jadi maksudnya itu apa? Nanti itu gorengan, kemudian buah nanti. Yang penting kurma dulu kalau bisa itu. Diusahakan itu. Diusahakan kurma. Kalau tidak ada kurma, baru air. Yang penting apa? Kita batalkan dengan yang sunnah dulu. Ya, namanya makanan yang disunahkan. Makanan yang disunahkan itu ya kurma untuk buka puasa kalau tidak ada air. Setelah itu sudah basah kerongkongan kita, setelah itu doa zahabat dhoma'u wabdallatal uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Setelah itu silakan makan nasi tanduk 2 piring, nggak ada masalah. Tapi apa? Pengen mendapatkan sunnah itu kurma dulu. Maksudnya kita pengen mendapatkan sunnahnya seperti sunnahnya Rasulullah itu, maka disunahkan untuk pakai kurma. Dan yang terbaik, kalau kita itu kan buka puasa itu kan diawalkan, sehingga ada namanya takjil. Ada namanya takjil, makanan buka itu namanya takjil. Pakainya ain, takjil, karena nanti ada 2 istilah yang hampir mirip, pengucapannya juga hampir mirip itu, artinya berlawanan. Takjil pakai ain itu artinya menyegerakan, ada namanya takjil, pakainya hamzah. Takjil itu artinya mengakhirkan. Kalau takjil menyegerakan, kalau takjil mengakhirkan. Jadi hampir sama, tulisannya pun sama. Kalau kita nulis pakai bahasa Indonesianya itu sama semua itu. Takjil misalkan, takjil dengan takjil, tulisannya apa coba? Tulisannya sama, persis plek. Kalau tulisan pakai bahasa Indonesia itu sama, tapi artinya jauh sekali. Nah, dinamakan dengan takjil. Takjil itu apa? Mengawalkan, menyegerakan. Sehingga kalau bisa itu disegerakan dulu untuk dibatalkan. Tapi fahami juga di sini, buka puasa dianjurkan untuk diawalkan, disegerakan
Demikian juga sholat maghrib itu juga dianjurkan untuk disegerakan. Terus bagaimana kalau kita itu pengen menggabungkan dua-duanya? Kalau kita pengen menggabungkan dua-duanya, buka puasanya disegerakan, sholat maghribnya juga disegerakan. Nah, kita nggak bisa mendapatkan dua ini kalau kita itu untuk membatalkan puasa kita makannya makanan-makanan yang berat-berat. Sudah makannya itu minum teh dulu 1 gelas, kolak 1 piring, kemudian nanti makan misalkan mie dulu, kemudian makan nasi, makan lontong, lalu di luar ini berapa jam kan gitu. Terus sholatnya maghrib kapan kan gitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Kalau bisa itu, yang penting itu dibatalkan dulu. Yang terbaik lagi kalau kita itu ke masjid, itu makan untuk membatalkannya itu di masjid supaya kita bisa sholat maghrib di awal waktu. Setelah itu kita pulang baru kita itu makan makanan yang besar. Nah, jadi intinya kalau bisa itu dua-duanya disegerakan, buka puasanya disegerakan, demikian juga sholat maghribnya juga disegerakan. Ini sunnah yang pertama di dalam puasa, yaitu menyegerakan buka. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan suhur. Kalau beliau mengatakan wa ta'khirus suhur. Suhur itu kegiatan makan sahur, itu namanya suhur. Kalau makanan yang kita makan itu namanya makanan sahur. Kalau makanya sahur itu makanannya. Oleh itu kalau kita itu biasanya orang bangunkan sahur itu, ayo sahur, itu keliru. Bukan sahur. Kalau sahur itu ayo makan, makanan kan bukan makanan kan gitu. Tapi ayo makan kan itu. Ayo makan. Lah kegiatan makan itu namanya suhur. Sehingga aslinya bukan sahur, suhur aslinya kan seperti itu. Bahasa Arabnya itu. Cuma karena di kita itu karena terbiasa namanya itu sahur, ya sahur. Padahal sahur itu makanannya. Kalau kegiatannya itu namanya suhur. Nah, jadi sunnah yang kedua itu adalah mengakhirkan sahur. Dan nanti juga yang terbaik juga dalam mengakhirkan sahur itu, makanan terakhir yang kita makan dalam sahur kita itu kurma. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Rasulullah mengatakan sebaik-baik makan sahur bagi seorang muslim itu adalah kurma. Itu yang terbaik. Nah, makan sahur ini bagaimana kalau yang terbaik itu? Kalau Syekh Utsaimin belum menjelaskan makan sahur yang terbaik itu, kalau kita ingin makan yang berat, misalkan makan nasi, maka makannya itu sebelum dikasih waktu lah, sebelum 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Misalkan subuh sekarang misalkan jam 4:30. Berarti apa? Jam 4 itu kita sudah bangun, kita sudah makan. Kalau kita ingin makan besar. Nanti setelah itu kita tunggu lagi sampai mendekati waktu subuh. Nah, ini sudah dekat waktu subuh ini, misalkan adzannya jam 4:30, ini jam 4:30 kurang 5 menit. Atau kalau kita itu namanya imsak. Lah di waktu imsak itu kalau bisa kita makan kurma, setelah itu kita minum. Diakhirkan. Pokoknya itu ada makan sahur yang diakhirkan. Jangan kalau kita sudah makan nasi setelah itu berhenti wes itu. Selesai sampai nunggu subuh lama sekali. Jangan. Berarti kita nggak mendapatkan sunnah. Mendapatkan sunnahnya dengan apa? Dengan kurma sebagai penutup atau dengan minum. Kalau nggak pakai kurma, dengan minum. Tapi juga fahami juga, Syekh Utsaimin mengingatkan, jangan sampai makan besar itu sudah mendekati subuh. Saya pengen akhirkanlah makan. Karena Rasulullah mengatakan itu, sunnahnya itu makan sahur diakhirkan. Akhirnya 10 menit atau 5 menit sebelum subuh, baru ngambil nasi. 1 piring, 1 tumpuk kan itu. Akhirnya apa? Nanti sudah belum selesai azan. Sudah belum ngambil minum, belum sikat gigi, belum ini. Sudah masuk waktu subuh kan gitu. Sehingga biar nggak tergesa-gesa itu fahami di sini. Kalau ini dan itu bagus, saya lihat maksudnya itu pendapat Syekh Utsaimin itu bagus sekali. Itu paling nyaman. Kalau kita amalkan itu paling nyaman. Kita mendapatkan semua. Kita makan yang besar itu kita nggak tergesa-gesa. Kemudian kita juga mendapatkan sunnahnya mengakhirkan dengan apa? Kita tutup makanan kita itu dengan kurma atau minum air putih. Nah, sehingga misalkan kita sudah makan, kita jam 4 sudah makan. Makan 10 menit selesai, kita santai, tenang, wes layak-layak dulu, atau membaca Quran, atau ibadah, nggak apa-apa kan itu. Nanti tidak subuh 4:30 kurang 5, kita ngambil air putih, atau bisa ngambil kurma, makan. Tapi apa? Kita nggak tergesa-gesa untuk mengakhirkan makan. Kenapa? Karena makan besar sudah kita selesaikan kan itu. Nah, jadi maksudnya itu, pahami ini, dan itu bagus sekali kalau kita praktekkan, insya Allah lebih enak.
daripada kita itu tergesa-gesa makan sahur sudah mau subuh kedadaban semua malah itu, malah akhirnya berantakan nanti kita makannya itu. Nah, jadi kalau bisa dihindarkan. Kemudian sunnah yang ketiga itu tarkul hujri. Beliau mengatakan yang disunnahkan yang ketiga adalah tarkul hujri fil minal kalam. Hendaknya meninggalkan kalimat-kalimat yang kotor, dosa dan maksiat itu kita tinggalkan. Tapi apakah membatalkan puasa? Tidak. Dosa dan maksiat itu tidak membatalkan puasa. Orang ketika dia itu berpuasa, kemudian dia riba, namimah, fitnah, puasanya batal nggak? Nggak batal. Kalau berkaitan masalah sah dan tidaknya, ya nggak batal. Cuma dia bisa mengurangi pahala. Terkadang sampai bisa membatalkan semua pahala. Sehingga kalau seperti ini maka hendaknya dihindari. Jangan sampai mengamalkan seperti itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan diharamkan puasa di 5 hari. Ada 5 hari yang hukumnya nggak boleh puasa. Yaitu apa 5 hari itu? Al-idani, 2 hari raya. Kemudian wa ayyamu tasyrik as-salasah. Kemudian 3 hari tasyrik. Berarti 2 sama 3 itu jadinya 5. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Wa yukrahu saumu yaumi syakki illa an yuwafiqa adatan lahu. Kemudian beliau mengatakan dan makruh, tidak sampai haram. Kalau mazhab hukumnya makruh. Makruh puasa pada hari yang diragukan, kecuali kalau sesuai dengan kebiasaan puasa dia. Yaitu maksudnya ini berkaitan nanti masalah puasa. Ada 2 yang dilarang dari Rasulullah. Yang pertama puasa nisfu Sya'ban ke atas. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah Sya'ban di tengah-tengah, kalian jangan puasa. Itu ada riwayat seperti itu. Demikian juga Rasulullah melarang puasa yaumus syak, hari yang diragukan. Itu jangan puasa. Tapi kalau dalam mazhab apa larangan seperti ini? Mereka mengatakan larangannya nggak sampai tingkatan haram, tetapi hukumnya makruh. Apalagi kalau kita itu punya kebiasaan, misalkan sekarang, misalkan hari-hari ini kan sudah tengah Sya'ban ke atas kan itu. Kita mau puasa Senin Kamis, boleh nggak? Boleh kalau memang kita biasa mengerjakan, nggak apa-apa. Pertanyaan adalah puasa hari yang diragukan itu apa? Nah, puasa hari yang diragukan itu jika misalkan nanti ini bulan Sya'ban tanggal 29, bulan Sya'ban tanggal 29 maghrib, ini 29 misalkan, sekarang ini 29. Nanti maghrib belum kelihatan hilal. Berarti kan masih ragu ini, besok itu puasa Ramadan atau tidak ya gitu. Sya'ban itu atau gerakan menjadi 30 atau Sya'ban itu tetap 29. Berarti besok itu hari yang diragukan. Apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Yaitu apa? Tanggal 30 Sya'ban. Itu hari yang diragukan. Berarti kalau kita sudah di 29, misalnya ini 29 ini. Besok pemerintah itu pengumumannya puasanya bukan besok, besoknya lagi. Tapi ada beberapa ormas yang mengatakan besok itu sudah puasa. Ada juga yang mengatakan sudah lihat hilal, atau di beberapa negara sudah puasa. Sehingga hari ini itu adanya puasa dan tidak. Terus bagaimana kalau seperti ini hari yang diragukan? Kalau bisa apa? Tinggalkan puasa. Kita nggak usah puasa. Masa itu nggak puasa sunnah. Sudah nggak ada. Kalau mau puasa fardu, tinggal antum ikut pemerintah atau siapa? Ikut pemerintah berarti apa? Hari ini saya nggak puasa, puasa besok. Cuma karena ini hari ini itu tanggal 30 bulan Sya'ban, saya nggak mau puasa. Tapi kalau masih 29, masih bisa. Karena 1 bulan itu nggak mungkin kurang dari 29. 1 bulan itu 29 atau terkadang bisa lebih, digenapkan menjadi 30. Nah 30-nya ini masih kemungkinan sudah masuk Ramadan, kemungkinan belum. Maka ketika itu hari yang masih meragukan, itu dinamakan dengan hari yang syak, hari yang diragukan. Kalau itu hari yang diragukan berarti tidak dianjurkan untuk puasa. Kemudian di sini beliau sedikit membahas, saya ringkaskan ya, karena tentang udzur yang membuat orang itu tidak puasa. Apa sih udzur yang membolehkan orang itu nggak puasa? Udzur yang membolehkan orang itu nggak puasa itu cuma ada 5. Cuma ada 5. Yang pertama adalah wa in kuntum maridun, sakit, atau safar, atau orang tua renta, atau wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, berarti ini ada 5. Kalau kita safar, kemudian kita itu safar atau sakit, atau kita nggak puasa karena wanita itu hamil dan menyusui,
maka kewajiban dia hanya qadha dan tidak bisa gugur qadha ini. Fahami, qadha nggak bisa gugur. Kalau sudah 10 tahun belum terbayar, harus dibayar, karena qadha tidak bisa gugur. Sedangkan orang yang tua maka diberikan keringanan bagi dia untuk membayar fidyah. Bayar fidyah bagi orang tua. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka wanita yang hamil dan menyusui itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika yang ditakutkan adalah fisik ibunya, bukan fisik janinnya atau bayinya. Wanita itu kalau puasa, janinnya nggak ada masalah, bayinya nggak ada masalah, tapi ibunya yang bahaya. Dokter mengatakan, Bu, ini jangan puasa, karena ibunya itu lemah, bahaya bagi ibu. Kalau janinnya alhamdulillah diperiksa nggak ada masalah, oke saja nih, tapi ibu bahaya. Fatal, Bu, kalau Anda begitu puasa. Maka berarti ini kalau yang ditakutkan ibunya, disamakan dengan orang yang sakit. Maka kalau orang seperti ini yang ditakutkan adalah fisik ibunya, tidak ada namanya fidyah. Yang wajib bagi dia adalah qadha. Dengan kesepakatan para ulama, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Jika wanita yang hamil dan menyusui, yang ditakutkan adalah fisik ibunya kalau dia itu puasa, bukan janinnya. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, jika wanita yang hamil dan menyusui ditakutkan fisik janin atau bayi yang sedang menyusui, sedangkan fisik ibunya nggak ada masalah. Misalkan ada seorang wanita, dia sedang menyusui, dia coba puasa hari pertama kuat fisik ibunya, tapi bayinya panas. Akhirnya apa? Wanita itu nggak jadi puasa, kasihan bayinya. Nah, ini berarti apa? Kasihan bayinya, bukan kasihan dirinya gitu. Kasihan bayinya. Kalau kasihan dirinya, maka itu dinamakan orang sakit. Tapi kalau kasihan bayinya, janinnya, maka ini yang menjadi khilafiyah panjang di antara para ulama. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, sebagaimana beliau mengatakan, wal hamilu wal murdi'u idza khafata 'ala anfusihima. Seorang wanita yang hamil dan menyusui, kalau takut akan dirinya, aftarata, boleh dia berbuka. Wa alaihimal qadha, tapi yang wajib bagi keduanya qadha, enggak boleh fidyah. Karena yang ditakutkan fisik ibunya. Wa in khafata 'ala auladihima, tapi kalau ditakutkan janinnya atau anaknya, aftarata, boleh bagi dia untuk enggak berpuasa. Wa alaihimal qadha wal kafarah. Yang wajib bagi dia adalah qadha dan kafarah, dan itu mazhab yang paling berat. Itu mazhab Syafi'iyah, paling berat dalam masalah ini, dua-duanya kewajibannya. Nah, terus pada masalah ini ada yang mewajibkan dua-duanya, qadha dan kafarah, itu dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang mewajibkan qadha, ada yang mewajibkan kafarah, ada juga yang tidak mewajibkan dua-duanya. Seperti mazhab Tohiri, dan itu paling lemah. Kalau wallahu alam, kalau pendapat saya sendiri, yang lebih saya kuatkan, walaupun ya kita itu belajar fikih mazhab Syafi'i, tapi saya dapatkan guru-guru saya pun keluar dari mazhab dalam masalah ini, karena nggak mampu. Nah, itu saya katakan sering kalau ditanya masalah ini, ada wanita yang hamil dan menyusui, yang ini ya misalkan Ramadan ini dia hamil atau menyusui, maka saya tanya biasanya, nanti setelah ini kemungkinan bisa hamil nggak? Wanita itu kemudian bisa hamil nggak? Kalau kemungkinan besarnya itu hamil lagi setelah ini, maka kalau yang terbaik seperti ini adalah bayar fidyah. Tapi kalau kemungkinan besarnya itu tidak hamil, karena dia itu setelah melahirkan ini dia akan kapi, dijarai sampai 3 tahun atau 5 tahun misalkan itu, atau apalagi sampai steril misalkan itu. Kalau seperti ini, maka yang terbaik adalah mengqadha dengan puasa. Ya, jadi fahami ya, kalau ini pendapat saya pribadi, yang lebih saya kuatkan seperti itu. Jadi melihat kepada kekuatan atau kemampuan si wanita itu yang mana. Kalau kemungkinan dia hamil, kalau dipaksa untuk fidyah, dipaksa untuk qadha, sampai kapan dia mengqadha? Sampai kapan dia itu mengqadha? Dan yang terbaik namanya mengganti puasa dengan puasa yang sama, bukan dengan qadha, dengan fidyah. Maka untuk menggabungkan seperti ini, yaitu kalau dia mampu untuk mengqadha, itu yang terbaik. Kalau tidak mampu karena takutnya tahun depan hamil lagi dia itu, kalau seperti ini maka dia yang terbaik adalah bayar fidyah. Yaitu biasanya wanita-wanita yang masih muda, apalagi yang subur, di mana sundulan terus, hamil, nyusui belum selesai, hamil lagi, nyusui lagi belum selesai, hamil lagi, terus seperti itu. Kalau yang seperti ini, yang terbaik adalah bayar fidyah. Seperti istri saya itu sampai 10 tahun sejak nikah sama saya nggak pernah puasa. Sejak nikah sama saya itu nggak pernah puasa.
Kalau disuruh 10 tahun, misalkan nikah sama saya 10 tahun, itu suruh mengqadha 10 tahun kali 29 hari atau 30 hari, 300 tahun qadhanya itu. 300 tahun hampir setahun. Nah, 10 bulan berarti qadha terus tiap hari kan itu. Kelenger juga kan itu, ya. Maka nggak mungkin. Kondisi seperti ini nggak mungkin. Maka yang terbaik bagi wanita seperti ini, yang kemungkinan dia mau hamil, apalagi kalau suami istri masih punya program 10 anak misalkan itu, ngebut mumpung masih muda pengen bikin anak 10 misalkan itu, ya kalau 10 anak bisa 20 tahun kan itu nunggunya kan, 20 tahun nggak pernah puasa, nggak bisa wanita itu kalau suruh mengkontok. Nah kalau seperti itu yang terbaik adalah bayar fidyah. Jadi nanti melihat kepada kondisi masing-masing. Ya sampai sini pembahasan kita secara ringkas tentang fikih masalah puasa. Sebenarnya masih banyak lah fikih puasa itu, masih banyak. Tetapi mudah-mudahan pembahasan sedikit ini cukup. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.